Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala. Kemarin kita sudah bahas tentang calving interval, kemudian liter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran itu minimal 1,5 ya sahabat-sahabat. Kemarin kita sudah bahas, kemudian kita coba untuk supaya itu terwujud ya, target kita jelas, kita perlu beberapa trik atau perlu beberapa perlakuan. Yang pertama adalah bagaimana kita cara menyusun ransum ya, atau makanan mereka. Nah, ransum atau biasa diberi istilah diet gitu ya, itu tuh apa yang kita berikan dalam 24 jam ya. Jadi kebutuhan mereka dalam 24 jam itu kita kira-kira atau kita hitung, kita takar supaya apa? Supaya kita bisa mewujudkan target kita yang kita sudah bahas kemarin ya. Pertama, kita mau cari pendapatan 3 sampai 4 juta per bulan. Ya, income atau pendapatan 3 sampai 4 juta per bulan. Nah, caranya bagaimana? Ya ini kita kita kupas pokoknya ya secara terperinci. Nanti di beberapa video kita buat dan masih berhubungan dengan itu sahabat-sahabat. Oke. Jadi kalau sahabat-sahabat sudah memutuskan untuk ingin memperoleh pendapatan 3 sampai 4 juta per bulan hanya dengan pelihara kambing ya, atau ternak kambing. Nah, kita siapkan caranya sahabat-sahabat ya. Kita siapkan caranya. Pertama kita harus beneri dulu ya. Cara berpikir itu wajib. Ya, ada orang yang cenderung ya mana mungkin kan resiko begini begitu. Nah, ada juga yang ini bahas enaknya aja, nggak bahas gagalnya. Ini kalau bagi saya itu lucu sahabat-sahabat ya, lucu ya, cocok jadi pelawak gitu. Yang namanya usaha sahabat-sahabat tidak ada yang pasti ya toh, tapi kita bisa mengupayakan target kita tercukupi atau terpenuhi atau tercapai gitu loh. Nah, target kita pengen penghasilan 3 sampai 4 juta per bulan. Nah, kita secara teknis ya ditemukan bagaimana cara mencapai itu gitu. Kita harus pelihara satu jantan plus 16 ekor betina minimal. Nah, kemudian 16 ekor ini kan pabrik sahabat-sahabat ya. Nah, bagaimana pabrik ini bisa memproduksi barang yang barangnya itu ketika kita jual setiap bulan itu kita bisa dapat 3 sampai 4 juta kan gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Yang pertama kita harus pastikan liter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran itu 1,5. Maka kalau 16 ekor induk dikali 1,5 berarti kan 16 ditambah 8 gitu loh. Jadi ketemunya 24 ekor. Nah, dalam satu siklus kelahiran itu harus dapat cempe 24 ekor sahabat-sahabat gitu. Nah, kemudian ketika mereka ini beranaknya 22, jadi berarti 2 kali 16 32 ekor. Nah, itu gimana ya, berarti lebih dari target itu bagus. Nah, cuma kita tetap patokan minimal 24 ekor, jogo-jogo atau jaga-jaga kalau ada yang tidak survive atau tidak bisa bertahan hidup. Nah, kan kita jaga nih itu sahabat-sahabat. Makanya dalam satu populasi target anaknya 1,5, berarti 16 kali 1,5 itu namanya liter size. Itu bisa tercapai. Caranya bagaimana? Caranya sahabat-sahabat kita bisa banyak perlakuan. Sahabat-sahabat bisa juga baca jurnal-jurnal tentang penelitian bagaimana mereka itu bisa prolific atau punya peranaan lebih dari 1 ekor. Itu ada ilmunya sahabat-sahabat ya, tinggal dipraktekkan. Tetapi apakah sahabat-sahabat bisa menerjemahkan itu ya? Apakah sahabat-sahabat punya kemampuan menerjemahkan hasil penelitian terus kemudian dipraktekkan ke kambing-kambing sahabat-sahabat? Tentu itu perlu
kemampuan khusus terkait bagaimana mengimplementasikan atau mengejawantahkan data ya yang didapat dari teman-teman kita akademik meneliti itu dijadikan praktek gitu kan gitu sahabat-sahabat. Nah, saya akan bantu sahabat-sahabat untuk mengejawantahkan itu gitu loh. Ya, mempraktekkan hasil penelitian atau teori yang sudah ada. Nah, jadi teorinya begini, sahabat-sahabat. Kalau pengen anaknya prolifik, maka satu ya, kondisi induk tidak boleh kurus krempeng ya. Apa jenenge tulang rusuknya nggak boleh kelihatan. Nah, ini sahabat-sahabat kalau perhatikan hanya beberapa yang tulang rusuknya kelihatan kayak gitu, kambing-kambing baru itu. Sisanya kambing-kambing lama ya gemuk-gemuk seperti ini gitu sahabat-sahabat ya. Ya, kok ada kambing baru, ada kambing lama ya itu beli baru. Kalau yang lama ini sudah satu siklus kelahiran di sini gitu loh sahabat-sahabat ya. Nah, jadi itu kambing harus gemuk. Jangan takut gemuk itu membuat mereka tidak bisa melahirkan atau mengalami gejala kegemukan sehingga banyak lemak terus nggak bisa hamil. Itu sesuatu yang berat atau susah sahabat-sahabat capai. Gemuknya mereka itu ya hanya seperti inilah ya. Gemuknya kambing itu nggak bisa segemuk babi itu ya nggak bisa ya, pasti ya seperti inilah gitu loh. Nah, jadi jangan takut kambingnya gemuk. Nah, cara menggemukkan gimana supaya bisa gemuk, kemudian gemuknya ini bisa menghasilkan lebih dari satu anak nantinya. Nah, cara menggemukkannya ya harus diberikan pakan yang ideal, pakan yang cukup secara nutrisi juga cukup secara jumlah. Nah, logikanya cukup secara nutrisi dan secara jumlah itu gimana? Kalau kita samakan saja dengan diri kita sendiri sahabat-sahabat. Ketika kita makan sate satu porsi tanpa nasi, itu secara nutrisi sekali makan bisa cukup ya. Karena kebutuhan protein kita terpenuhi di situ. Tetapi secara jumlah apa cukup? Tentu tidak, kan gitu. Tentu harus ada nasinya sebagai sumber karbohidrat kan gitu. Kemudian ada acarnya sebagai sumber serat kan gitu. Nah, itu dicukupi baru kita merasa enak makan ini, bisa kenyang. Nah, gitu. Kambing pun juga demikian. Kambing itu tidak kok yang penting dikasih makan cukup sahabat-sahabat ya. Ada yang cukup secara jumlah tapi tidak cukup secara nutrisi. Misal kita pelihara kambing berbeda dengan domba. Kebutuhan protein kambing itu sedikit tinggi ya sahabat-sahabat, beda dengan domba. Pengalaman saya seperti itu, dan beberapa kali kita praktek juga kalau kambing itu kita berikan protein di bawah 13% pasti keriting, pasti jelek. Nah, makanya kita perlu membuat pakan atau ransum ya yang kita berikan itu mencukupi kebutuhan protein harian gitu sahabat-sahabat ya. Protein harian mereka berapa? Kebutuhan protein harian mereka itu juga berdasarkan jumlah pakan yang mereka makan. Misal mereka itu butuh 4 kilo pakan dalam satu hari satu malam ya, di dalam 4 kilo itu harus ada 13% minimal itu bentuknya protein gitu loh sahabat-sahabat ya. Nah, jadi kebutuhan mereka itu kalau nggak tercukupi ya repot nanti kambingnya tidak bisa gemuk, nggak bisa sehat, nanti ya peranakannya nggak bisa lebih dari 1 ekor gitu sahabat-sahabat ya. Makanya repotnya nanti di situ. Nah, kemudian jadi tingkat kegemukan itu penting. Kemudian ada standar ya terkait tingkat kegemukan. Jadi sahabat-sahabat jangan takut kambingnya terlalu gemuk nanti nggak bisa hamil, nggak bisa melahirkan gitu. Jangan takut itu, karena tingkat kegemukan juga diukur ya, namanya body condition score ya, menilai kondisi tubuh berdasarkan skor. Nah sahabat-sahabat, nah kalau ini BCS nya bisa 4 nih, 4 sampai 4,5 nih kayak babi ya, tapi induknya kan nggak ada yang seperti itu. Nah ini body condition 3 ya.
Nah ini juga, ini termasuknya 2,5 ya, batas ambang sahabat-sahabat 2,5 seperti ini, minimal kayak gini ya, tidak harus segemuk ini. Kalau lebih dari 3,5 induk malah baru ada potensi baru ada potensi untuk kesusahan dalam sisi reproduksi. Nah kalau masih segini nih sahabat-sahabat ya minimal rusuknya itu enggak kelihatan ya, BCS nya di kisaran 2,7 sampai 3 ya, itu enggak masalah ya. Jadi BCS itu ada yang 4, ada yang 5 sahabat-sahabat ya, kita bisa klasifikasikan lah. Kalau yang kering-kering kurus kayak gitu, nah itu BCS 2,2, kita bisa nilai seperti itulah. Pokoknya ini BCS 2, ini BCS 3 kan gitu. Ada yang BCS 3,5 seperti ini karena hamil. Nah dalam kondisi hamil harus minimal seperti itu sahabat-sahabat ya, gemuknya ya minimal harus gemuk lah pokoknya, jangan sampai kurus hamil itu. Nah nanti kalau dia gemuk seperti itu sahabat-sahabat, recovery-nya gampang, terus pasti dia juga punya energi untuk melahirkan nantinya gitu sahabat-sahabat ya. Jadi ya saling berkaitan gitu ya. Jadi kita ulas ya, untuk mencapai pendapatan 3 sampai 4 juta per bulan, kita perlu yang namanya liter size atau jumlah anak dalam satu kelahiran. Nah standar kita minimal liter size itu di 1,5 ya. Jadi dalam populasi 16 ekor minimal 24 ekor. Kemudian kondisi induk untuk mencapai 1,5 itu bagaimana? Harus gemuknya kalau hamil gitu ya, BCS 3 seperti ini ya, hamil. Nah, kalau masih dalam kondisi kawin minimal 2,5 nggak apa-apa ya. Nah jadi tingkat kegemukan itu diukur berdasarkan body condition score. Sahabat-sahabat bisa lihat cara ngukurnya gimana di Google ada. Oh nanti kita bisa bandingkan gambar di Google itu, oh kambingku ternyata masuk dalam kondisi kegemukan, oh ternyata masuk ke dalam kurus karena kalau dinilai cuma 1. Nah itu sahabat-sahabat bisa cari di Google itu ya sahabat-sahabat. Nah kemudian begini, bagaimana ya jalan usahanya itu sahabat-sahabat, tidak mudah, betul tidak mudah. Makanya kita perlu persiapkan satu ya, ladang untuk lahan untuk tanam pakan hijauan mereka. Kemudian yang kedua, kita juga perlu persiapkan kandang yang ideal ya. Ada kandang untuk makan induk, ada kandang untuk makan anak, kemudian ada umbaran untuk mereka exercise. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat perlu jamin kesehatan dari kambing-kambing ini. Jadi sahabat-sahabat perlu amati mana yang kira-kira sakit, yang enggak terlalu suka makan. Nah seperti ini saat ini. Nah ini perlu perlakuan sebetulnya ya. Nanti kita coba injek vitamin, multivitamin, kemudian anti parasit juga kita kasih supaya nanti tidak mengganggu metabolisme mereka, sehingga mereka bisa bereproduksi di sini dengan nyaman, enak, tentram gitu sahabat-sahabat ya. Nah jadi kesejahteraan ternak itu memang perlu dipikirkan. Kemudian sahabat-sahabat kalau ingin memulai juga perlu investasi yang besar. Nah investasi yang besar itu ya memang berat sahabat-sahabat ya, tapi kan sepadan gitu. Misal kita punya duit 180 juta, kalau tidak mampu ya kita coba berpikir apakah kita bisa sewa atau bagaimana ya, kita perlu pertimbangkan. Kalau misalkan sewa ya, sewa lahannya per tahun 1/4 itu 2.500 meter itu paling mahal 2 juta. Nah ya udah, kita bisa pakai sistem sewa. Kemudian kandang pun juga kalau ada sewa ya sewa, nggak masalah, sewa jangka panjang. Maka
meminimalisir modal. Karena apa? Modal terbesarnya itu bukan beli kambingnya, modal terbesarnya itu bukan buat kandangnya, tapi beli lahan pakan, lahan kandang. Kalau nggak punya lahan loh, kalau mulainya dari nol. Tapi kalau sudah punya lahan, ya punya lahan warisan, ya itu gampang, sahabat ya. Udah enak banget kalau itu ya, tinggal praktek aja. Nah itu sahabat ya. Jadi terkait liter size, mudah-mudahan sahabat-sahabat paham ya. Kita punya target 1,5. Cara mencapainya ya kita bikin pakan atau bikin ransum untuk mereka 1 hari 1 malam itu mencukupi nutrisi, mulai dari sisi protein, mulai dari sisi jumlah. Kalau terkait energi dan karbohidrat saya rasa tidak begitu diperlukan sahabat-sahabat ya, karena yang paling utama adalah protein gitu. Kalau protein sudah cukup ya aman, manusia juga gitu, kalau protein cukup ya sehat gitu. Kira-kira begitu sahabat-sahabat ya. Terkait liter size ya, liter size itu tercapai karena pakannya cukup, kambingnya sehat, kemudian anaknya bisa survive, bisa bertahan hidup sampai dia bisa digemukkan. Nah, jadi jalan usahanya gini, setelah dia lepas sapih ini sahabat-sahabat ya, seperti ini nanti akan lepas sapih di ukuran pokoknya kalau sudah 3 bulan gitu ya. Nah, kalau sudah 3 bulan waktunya sapih, nah kita ambil, kita pindah di kandang penggemukan. Ini kebetulan belum ada kandang penggemukan. Rencana kita mau buat di sini kandang penggemukan ya. Nanti kalau sudah ada kandang penggemukan gampang sekali. Nah kita gemukkan, kemudian sama halnya gini sahabat-sahabat, kita punya 2 kandang dan 2 manajemen ya. Satu ini adalah kandang produksi bakalan ya, terus nanti di situ ada kandang penggemukan gitu sahabat-sahabat. Sementara kandang penggemukan kita jaraknya dari sini sekitar 150 meter, karena kita belum ada kandang di sini. Jadi kita kalau lepas sapih kita bawa ke sana sahabat-sahabat ya, kita usung ke kandang kita penggemukan, jadi satu sama kurbanan itu ya. Nah nanti sahabat-sahabat kalau ini bentar lagi sapih ini udah 2 bulan nih. Nah kalau sudah 3 bulan kita sapih. Nah setelah sapih kita gemukkan itu dengan metode yang berbeda gitu sahabat-sahabat ya. Jadi kandang ini kandang khusus betina yang kegiatannya ya memproduksi cempe ya. Bisa dibilang ini pabrik cempe sahabat-sahabat ya. Ini kandang pabrik cempe. Nah nanti dipanen ya, kambingnya dipanen. Kalau dalam satu siklus kelahiran itu sudah kita total sahabat-sahabat ya, kebutuhannya pakan berapa, tinggal dibagi dengan jumlah populasi, maka per ekor itu itu biaya per ekor. Kalau tinggal kita bisa hitung modal untuk ngambil cempe ini berapa. Misal kita sudah hitung, ternyata per hari itu modal kita 1000 sampai 1500 pembelian konsentrat dan untuk pembelian konsentrat sama operasional kita ngarit di ladang gitu. Maka berarti kalau jarak beranaknya 8 bulan sekali, yang kemarin video kemana kita sudah bahas, ketika 8 bulan sekali jarak beranak, berarti ya selama 8 bulan itu jadi tanggungan cempe gitu. Jadi biaya 8 bulan misalkan kalau 1.000 rupiah ya per hari, maka per bulan 30.000, anggaplah per bulan 50.000 lah yang ini ya per ekor. Berarti kalau kali 8 berarti 400.000. Jadi setiap kita ambil cempe di sini itu dihargai 400.000 itu pakpo atau balik modal gitu sahabat-sahabat ya, produksinya. Jadi sama halnya kita hanya beli bibitan lepas sapih seharga 400.000 baik jantan maupun betina. Kemudian nanti kita gemukkan, kita modali 500.000 ya, pakan per ekornya nanti dalam fase penggemukan anaknya itu.
Nah kita modal 500.000. Nah, target panen kita bobot 30 sampai 35 kilo. Nah kita jual kiloan. Kalau betina kita jual 40.000, kalau jantan kita jual 50.000 gitu sahabat-sahabat, untuk pedaging, supaya apa ya, ya kita punya standar harga jual. Nah itu nanti sahabat-sahabat akan tercapai. Sahabat-sahabat bisa berhitung lah, kalau dalam satu siklus 24 ekor, anggaplah betina semua, nah, 8 bulan pasca melahirkan itu target 30 kilo akan terpenuhi, akan tercapai. Nah ketika kambing betina bobot 30 kilo, harganya berarti kali 40.000, berarti di sahabat-sahabat minimal jual di 1,2 juta. Nah itu di kandang. Kalau kita bawa ke pasar ya kita tawarkan 1,5 juta kan gitu sahabat-sahabat. Nanti penawaran paling tinggi ya bisa diambil kan gitu. Kalau diambil di kandang 40.000 misalkan ya, 40.000 berarti kan 1,2 juta dikali 24 ekor. Jadi dalam satu siklus kelahiran itu mampu menghasilkan berapa itu? 1,2 juta kali 24 ekor, berarti kan kali satu aja udah 24 juta 200 kan, berarti 4 juta 800, berarti kan ketemunya di 24 juta sama 4 juta 800 ya toh, berarti 28 juta. Nah 28 juta itu kita bisa panen 8 bulan sekali ya, 8 bulan sekali kita bisa dapat 28 juta, tinggal dibagi 8 kan gitu. Ini 28 juta bagi 8 ya, ketemunya kan hampir 4 juta sahabat-sahabat. Nah ini itu visible dilakukan, asalkan apa, yaitu sahabat-sahabat ya, satu, kambing kita berproduksi ya, memproduksi cempe, terus liter size nya 1,5, terus anaknya kita gemukkan terlebih dahulu sampai bobotnya 30 kilo. Nah modal awal kita untuk penggemukan itu per ekornya di 900.000. Kalau dapatnya 1.200.000, maka 1.200.000 dikurangi 900.000, jadi ketemunya di per ekornya 300.000 kan gitu sahabat-sahabat, kali 24 ekor. Itu kalau kita mampu mencapai standar produksi kita di 1,5 liter size nya. Kalau ternyata karena manajemen kita bagus, anak yang diproduksi itu bisa 1,8 atau sampai 2,0, yang lahir beranak 2 semua dan hidup semua, nah itu bonus bagi kita. Jadi pendapatan kita secara manajemen kita optimalkan di 1,5 liter size. Nah kemudian secara teknis nanti ada kemungkinan lebih dari itu gitu loh sahabat-sahabat ya. Jadi ya itulah pokoknya serunya kalau kita beternak kambing itu, pokoknya tidak terbatas lah ya, tidak terbatas ke apa namanya hasilnya, bisa kadang kurang dari itu, bisa kadang lebih dari itu. Dan sahabat-sahabat jangan pernah berpikir wah ini enaknya gitu tapi resikonya bla 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 bla. Sahabat-sahabat perlu benahi dulu manajemen ya, belajar, ayo kita sama-sama belajar manajemen ini gimana supaya tidak terjadi apa ya, sifat apa, pesimisme itu jangan sampai muncul gitu sahabat-sahabat ya. Namanya usaha kok udah pesimis ya nggak usah dikerjakan kan gitu. Kalau sahabat-sahabat itu punya pemikiran ini susah, ini nggak mungkin seperti yang dihitungkan dan lain-lain, ya nggak usah usaha, tidur aja gitu loh. Kalau sahabat-sahabat takut dengan resiko ya nggak usah ngapa-ngapain ya, dan nggak usah ngapa-ngapain itu beresiko juga gitu loh. Jadi badan ini kalau nggak dipakai bergerak ya rusak, kalau nggak dipakai bergerak ya, kalau dipakai bergerak ya rusak gitu. Mau dipakai atau nggak dipakai bergerak ya rusak. Sama halnya kita mau nggak mau usaha ya tetap mati nanti sahabat-sahabat kita kan gitu ya. Tinggal kita ketika hidup itu punya nilai atau tidak kan gitu sahabat, punya value atau tidak. Nah ini yang mendorong saya untuk apa ya, ngevlog ya,
untuk buat YouTube itu, ini yang mendorong saya lebih semangat, karena apa ya, untuk memberikan cara pandang berbeda gitu dari ya sahabat-sahabat yang menggeluti tanpa peternakan. Iya betul, ini adalah usaha yang ikhlas ya, yang usahanya tidak tentu pendapatannya, tapi sebetulnya kita kalau fokus di sini juga bisa gitu loh, kita mampu gitu loh, kita siap, kita bisa survive. Jadi orang itu yang optimismenya tinggi, terus punya ambisi gitu loh. Jangan ini nggak semudah yang ini lah, ngoceh bau. Kalau nggak punya mental usaha, nggak usah usaha, udah gitu aja ya sahabat ya. Kalau orangnya tuh mentalnya udah jelek lah, nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, saya pengennya sahabat-sahabat itu punya mental juara gitu loh, punya mental yang aku harus bisnis, aku harus sukses, ini standar minimal yang harus kita capai begini, berarti strateginya begini, cara begini kok. Tapi nanti kalau di tengah jalan gagal, ya udah kita ulang kembali gitu, kita benahi lagi apa yang kurang, kita benahi lagi ya, mana sisi-sisi mana yang bisa menyebabkan hal itu, kita evaluasi, kemudian strategi kita optimalkan ya. Pokoknya ya harus begitu gitu loh. Jangan hamil kemudian melahirkan, mati semua, udah malas jual lah. Ya itu kan mental pecundang sahabat-sahabat ya. Jadi saya harap sahabat-sahabat ya bukan menjadi peternak yang mentalnya itu mental pecundang gitu loh, tapi mental pejuang. Itu akan berbeda nanti juga hasilnya gitu. Kalau ada kematian, kegagalan dan lain-lain, oke, mana yang gagal, harus bagaimana ke depan, jangan sampai terulang lagi ya. Saya pengennya tuh punya mental seperti itu sahabat-sahabat ya. Itu yang, kalau nggak punya mental seperti itu sahabat-sahabat, itu yang membuat hidup sahabat-sahabat itu stuck ya. Itu yang membuat hidup sahabat-sahabat itu selalu cari channel YouTube seperti saya gitu loh, selalu nonton ini gimana caranya suksesnya. Itu yang menyebabkan sahabat-sahabat itu tidak berkembang, itu ya itu gitu loh, sifat yang lembek itu tadi ya sahabat-sahabat ya. Jadi ayo, tidak akan mengkhianati. Kambing itu nggak bisa bohong. Kalau kita berikan pakan cukup ya mereka akan gemuk. Kalau kita nggak cukup ngasih makan ya akan kurus, akan ngelanduang perutnya gitu loh sahabat ya. Itu. Oke, mungkin itu dulu. Ini durasinya agak panjang, hampir setengah jam. Mudah-mudahan nggak bosen sahabat-sahabat ya. Saya mengajak ayo kita push, kita optimalkan potensi kita, potensi daerah tentunya, terutama sahabat-sahabat yang hidupnya di kampung. Masih banyak cara untuk menghasilkan di kampung itu sahabat-sahabat ya. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menyusun pakan supaya mencukupi kebutuhan nutrisi dan jumlah dari kambing ini sahabat-sahabat ya. Pokoknya gimana caranya supaya bisa liter size-nya 1,5, supaya bisa calving interval atau jarak beranaknya bisa 8 bulan sekali minimal gitu ya. Nanti kita bahas tentang bagaimana cara menyusun pakannya. Oke, terima kasih atas atensi. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan jadi lembek, tapi jadilah petarung, jadilah pejuang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.